Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas support dan subscribe-nya. Juga untuk teman-teman yang sudah request untuk dibuatkan video. Ini adalah salah satu penyemangat saya untuk terus berkreasi, belajar, dan upload video agar rutin. Baik, pada sesi ini, saya akan membuat tutorial cara membuat voucher pada Mikrotik dengan Mitsmon. Apa itu Mitsmon? Mitsmon adalah kependekan dari Mikrotik Hotspot Monitor, yang dibuat oleh guru kita yang sangat baik hati, yaitu Bapak Laksamadi Guko. Oke. Mixmon adalah aplikasi yang berbasis pada web untuk membantu kita dalam memanage hotspot Mikrotik, khususnya pada sebagian Mikrotik yang belum mendukung user manager. Pada intinya, Mixmon itu sangat berguna untuk membantu kita untuk pembuatan voucher ataupun pembuatan user. Oke, lanjut pada tahapan pensettingan awal. Langkah awal adalah kita buka dulu Winbox Mikrotik kita. Oke, connect. Kita buka aplikasi web Mixmon, web resminya. Oke, ini saya salah ketik. Nah, ini ya teman-teman, buka yang ini. Setelah itu download dulu aplikasi Mixmonnya ataupun server Mixmon. Nah, yang ini teman-teman, jika kalian pakai Windows, nah ini download yang Mixmon versi 3 plus web server. Kebetulan saya sudah download, ini foldernya. Oke, lanjut ke tahapan setting awal. Nah, konfigurasi Mixmon di Mikrotik. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan port API Mikrotik sudah aktif. Nah, ini pastikan port API Mikrotik sudah aktif. Pergi ke IP, lanjut ke service. Oke, IP service. Nah, ini sudah aktif teman-teman. Kalau belum aktif seperti ini tandanya. Kalau ini sudah aktif. Oke, tahap kedua, setting jam dan tanggal dengan menggunakan NTP server atau sistem SNTP client. Oke, sistem SNTP client. Sistem SNTP client. Nah, teman-teman boleh menyamakan isinya dengan saya, ataupun teman-teman bisa cari di sini. Kalau misalkan nggak cocok, bisa cari di Mikrotik SNTP server. Nah, di sini Mikrotiknya. Aturan waktu pada Mikrotik. Nah, di sini ada primary NTP server. Teman-teman boleh samakan dengan artikel yang ada di Mikrotik ini. Nah, yang primary dan secondary-nya samakan. Nanti setelah itu klik apply. Klik apply seperti ini. Oke, nanti akan terhubung. Selanjutnya lanjut pada tahapan ketiga. Kita close saja. Tahapan ketiga, sesuaikan zona waktu masing-masing. Sistem clock. Sistem clock. Mana clock? Oh, ini clock. Nah, ini pastikan harus sama teman-teman ya. Nggak boleh nggak sama, karena nanti kalau misalkan nggak sama akan berimbas pada voucher hotspot yang kita buat. Boleh di setting manual, boleh di time auto detect. Nah, ini bulan saat ini pada jam 11:50. Nah, ini pilih Asia yang Jakarta kalau misalkan kalian ada di Asia Jakarta atau di plus GMT plus 7. Oke, klik apply. Oke, semuanya sudah. Ada lagi ya, sudah ya teman-teman. Sebenarnya di website Mixmon ini di sini sudah tersedia cara konfigurasi Mixmon ke Mikrotik. Semuanya lengkap banget di sini teman-teman. Tapi kebetulan di sini ada teman yang request, ya saya buatkan videonya ya teman-teman. Yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, settingan awal sudah dikonfigurasi. Lanjut ke buka aplikasi yang Mixmon yang sudah kita download. Bukan aplikasi ya, namanya server. Nah, ini Mixmon server. Kalian buka, double klik.
Sampai di sini ada tanda namanya tanda warna hijau. Kalau X seperti ini artinya ini belum connect. Nah, kalau misalnya belum connect biasanya di server portnya ini rubah, misalkan rubah saja. Kalau misalkan saya ini pakai 80 dan start server, nanti dia dapat alamat IP. Kita open Mixmon. Oh, ini bukanya di IE. Saya copy aja, buka di Mozilla biar nggak banyak browser yang saya buka, teman-teman. Oke, username dan passwordnya ini defaultnya ini Mixmon, huruf kecil semua. Passwordnya 1234. Nah, ini Mixmon 1234. Kalau teman-teman mau ngerubah username dan passwordnya di sini, passwordnya di sini. Setelah itu klik save. Oke, setelah ini tahapan selanjutnya add router atau tambahkan router. Nah, pada season setting ini, teman-teman untuk di season name-nya ini harus nyambung ya, tanpa spasi, teman-teman. Misalkan saya buat namanya ini warung Mbah. Kebetulan lagi ada project untuk pembuatan hotspot di salah satu tempat namanya warung Mbah. Oke, IP mikrotiknya bisa kita lihat di sini. IP hotspot. Nah, ini double klik hotspot address, kita copy, pastikan di sini. Selanjutnya username-nya ini harus sama dengan login ke mikrotik, teman-teman. Kita disconnect dulu. Nah, ini loginnya saya sini buat sebagai contoh Mbah admin. Di sini username-nya Mbah admin. Passwordnya sesuai dengan password yang teman-teman buat ya di sini. Kebetulan saya buat passwordnya ini 313. Oke. Hotspot name namanya warung Mbah. Nah, di sini boleh pakai spasi, teman-teman. Warung Mbah. DNS name-nya diambil dari ini, kita konekin dulu. IP hotspot. Nah, ini DNS name, double klik DNS name warungmbah.net. Oke, kita pastikan di sini. Oke, semuanya sudah. Save, connect. Sudah berhasil untuk penambahan router. Selanjutnya, tahapan selanjutnya kita buat sini catatan. Yang pertama, setelah router ditambahkan ke Mixmon, kita buat user profile. User profile dulu kita buat. Setelah itu selanjutnya baru kita buat user atau kode voucher. Oke, user profile dulu, teman-teman ya. Di sini hotspot, user profile, profile list. Oh, ini kebetulan sudah saya buat di mikrotik. Kita hapus aja dulu sebagai contoh. Nah, ini user profile list add. Nah, di sini namanya misalkan contoh 12 jam. Yang pertama, voucher yang golongan pertama, kategori pertama itu 12 jam. Address poolnya sesuaikan saja. Yang di bawah sini sama, teman-teman. Nah, ini server. Address pool DHCP pool 0000. Usernya dibuat satu aja. Terserah teman-teman, kalau membuat banyak ya terserah, nanti imbasnya kode yang sudah dibeli sama pelanggan itu bisa dipakai lebih dari satu kalau misalkan diisinya lebih dari satu. Nah, ini untuk rate limit uploadnya ini samakan saja lah. Misalkan sebagai contoh ya, 512 kbps untuk upload, 1 mbps untuk download. Expired modenya saya buat remove saja. Tapi kalau teman-teman mau buat laporan di sini, laporan keuangan, teman-teman bisa tambahkan di sini notice dan record.
Tapi sebagai contoh saya remove saja lah teman-teman. Nah ini validity-nya. Validity ini format validity. 12 jam ya kita buat username. User profile-nya 12 jam, berarti di sini 12 hours atau 12 H. Cara pengetikannya 12 H. Harganya 12 H misalkan 4.000. Saya buat di sini. Log user saya enable karena kalau misalkan saya disable, kode voucher yang nanti di generate atau dibuat itu bisa dipakai lebih dari satu user. Makanya di sini log user itu saya enable biar bisa dipakai hanya satu user saja. Nanti kodenya itu walaupun sudah dibuang sama user yang sudah dipakai tadi, tidak bisa dipakai oleh user lain atau pengguna lain. Oke, save. Terus, nah ini yang 12 jam sudah ada. Kita buat lagi satu lagi deh ya teman-teman. Sama langkah-langkahnya kayak tadi, misalkan ini contohnya 1 hari. Nah ini 12 kali PS, dan notice satu DPS. Mau saya buat remove. Validity-nya 1 hari itu hitungannya days atau D ditulisnya. Jadi 1 D. Harganya misalkan saya buat 5.000. Oke, log user enable, save, close. Sini saya kalau nggak salah sudah ada user ya. Tahapan selanjutnya, user profile sudah dibuat. Selanjutnya ke users. Nah, ini user generate. Nah, saya coba lihat user listnya. Kalau nggak salah saya tadi sudah buat di microtik. Nah, ini sudah saya buat di microtik. Jadi saya perlu hapus dulu deh untuk sebagai contoh. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Oke, sudah dihapus. Nah, lanjut ke user. Tahapan kedua ya. Sini generate karena kita akan membuat kode voucher sekaligus banyak. Nah, ini quantity, perhatikan. Quantity di sini misalkan saya buat kode vouchernya sebanyak 100. Servernya dibuat all saja, username, user modenya ini saya buat username sama dengan password. Jadi cuman satu kode aja, username sama dengan password. Oke, panjangnya anggaplah 5 karakter. Prefix kosongin saja. Karakternya ini angka, huruf besar, huruf kecil. Profile yang 12 jam teman-teman. Setelah itu generate. Coba kita lihat di user list. Nah ini sudah ada 112 jam. Sudah ada yang kita buat dari 100 banyaknya 100. Setelah itu lanjut buat yang 1 hari. Jadi ke user lagi, generate. Akan kita tambahkan yang 1 hari 200. Oke, misalkan 6 karakternya. Profile 1 hari. Oke, generate. Sudah ke generate, kita lihat di user list. Nah ini ada 300 teman-teman. 1 hari ada 200. Oke, sampai di sini selesai. Selanjutnya bagaimana cara untuk ngeprintnya?
Nah, di sini perhatikan teman-teman, di sini pilih profilnya, misalkan yang 12 jam mau kita print. Pilih yang 12 jam. Sini komennya harus dipilih. Ini otomatis tadi yang kita generate ini otomatis dibuat di sini VC874 scan. Oke. Kita pilih yang ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Vouchernya sudah jadi, tinggal di print. Serah mau pakai Ctrl P atau klik kanan buat tangkapan layar. Nah, di sini juga bisa nih. Nah, misalkan kebanyakan 60 ya teman-teman. Kita ambil contoh di satu lembar kertas HPS atau A4, banyaknya voucher 30 deh. Sini salin atau Ctrl C atau copy. Kita buka Word. Ini bentuknya landscape. Nah, sini page layout, orientation landscape, margin narrows, Ctrl V atau pastikan di sini. Nah, sesuaikan ukurannya teman-teman. Selesai, tinggal print. Oh iya, satu hal lagi. Kenapa di sini bisa berubah langsung warung Mbah? Sebelumnya memang sudah saya upload. Saya sudah membuat Mitsmon ini karena memang ini adalah project saya. Jadi seharusnya defaultnya itu adalah logo Mitsmon, bukan warung Mbah. Bagaimana cara merubahnya di sini? Kita ke kita ke setting, upload logo. Nah, di sini saya sudah upload tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau upload logo, teman-teman mau dirubah, di sini klik telusuri. Nah, tadi folder Mitsmon ada di sini. Kebetulan saya sudah punya logo. Oh ya, pastikan formatnya itu PNG teman-teman. Jadi yang diupload di sini tuh harus PNG. Setelah di browse, setelah itu upload, nanti akan berubah otomatis logonya seperti ini. Oke, semoga semua teman-teman mengerti ya. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesalahan kata-kata dari saya atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah secepatnya saya akan balas. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.